selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Putri Ramasari dengan NIM 20 208123 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi. Jadi, simak terus videonya ya. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang perbandingan Indomaret dan Alfamart. Selanjutnya, perbandingan kondisi. Di sejumlah tempat, sering ditemukan gerai toko retail modern seperti Indomaret yang letaknya berdekatan dengan Alfamart. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, tidak sedikit dari kedua gerai tersebut yang letaknya bersebelahan persis tanpa diselingi toko lain. Perbandingan kondisi. Di Indomaret berlokasi di berbagai kawasan seperti perumahan, perkantoran, niaga, wisata, apartemen, dan fasilitas umum. Sedangkan Alfamart berlokasi di setiap wilayah seperti perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum. Di Indomaret menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Alfamart menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari mulai produk makanan, minuman, produk kecantikan, alat tulis, pulsa elektronik, sampai ke alat sederhana rumah tangga. Luas toko Indomaret kurang lebih 120-200 meter persegi. Sedangkan luas toko Alfamart kurang lebih 150-200 meter persegi. Indomaret dan Alfamart lokasinya dekat dan mudah dijangkau. Next, persebaran usaha. Indomaret terdapat 33 pusat distribusi yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, NTB, dan Batam. Sedangkan Alfamart terdapat 31 pusat distribusi yang tersebar di Jawa, Bali, Sulawesi Selatan dan Utara, Gorontalo, Pulau Kalimantan di daerah Kalimantan Selatan, Tengah, dan Barat, serta aktif melakukan ekspansi di berbagai wilayah di Asia seperti Filipina. Jumlah gerai Indomaret kurang lebih 16.480, sedangkan jumlah gerai Alfamart mencapai 14.000. Next, target pasar. Target pasar Indomaret semua kalangan masyarakat Indonesia. Sedangkan target pasar Alfamart dapat dikelompokkan menurut 3 perspektif, yaitu geografis, meliputi area perumahan, fasilitas publik, dan gedung perkantoran. Demografis meliputi ibu rumah tangga, anak-anak, dan kelas ekonomi menengah. Sedangkan psikografis meliputi kenyamanan dan pelayanan yang ramah. Next, keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, kelengkapan produk. Kelengkapan produk di Indomaret lebih lengkap, sedangkan di Alfamart kurang lengkap. Yang kedua, harga. Harga di Indomaret lebih murah untuk barang eceran, harga tidak sama antar gerai, dan harga di display dan di kasir terkadang berbeda. Sedangkan Alfamart, harga murah untuk semua barang dan harga relatif sama untuk setiap gerai. Yang ketiga, store. Store di Indomaret, penataan barang dan kasir lebih rapi, lebih kekinian, tersedia banyak tempat nongkrong, lebih luas, dan dilengkapi toilet. Sedangkan Alfamart, penataan barang kurang dikategorikan dan penempatan kasir yang kurang rapi. Jarang ada kursi untuk duduk-duduk, relatif lebih sempit, dan kurang tersedia toilet. Yang keempat, kantong plastik. Kantong plastik di Indomaret gratis, sedangkan Alfamart berbayar. Kelima, keamanan.
keamanan di Indomaret lebih aman dengan CCTV, sedangkan Alfamart masih banyak yang belum ada CCTV. Keenam, promosi. Indomaret kurang promosi atau ada promosi tapi ribet, yaitu harus menggunakan metode pembayaran tertentu. Sedangkan Alfamart banyak promo, meliputi pengumpulan poin, bekerja sama dengan GoPay, dan lain-lain. Yang ke-7, kartu member. Di Indomaret bisa untuk e-tol dan e-money. Untuk promo ada kartu lain. Sedangkan Alfamart tidak bisa untuk e-tol dan e-money. Pengumpulan poin menggunakan kartu ini. Ke-8, voucher. Voucher Indomaret tersedia di kasir dan dapat digunakan di seluruh gerai. Sedangkan Alfamart tidak tersedia di kasir dan penggunaannya relatif jarang. Ke-9, kerjasama. Indomaret relatif sama dengan Alfamart. Bedanya ada kerjasama dengan BCA dan iSaku. Sedangkan Alfamart bedanya bisa menggunakan GoPay, Indosat Dompetku, dan XL Tunai. Ke-10, karyawan. Di Indomaret lebih galak dan responsif, fokus terhadap pengembangan karyawan dengan banyak job file. Sedangkan Alfamart lebih ramah, terdapat pembeli tapi agak lambat, kurang gencar untuk perekrutan karyawan. Yang ke-11, pembelian online. Di Indomaret lebih mudah dan bisa gratis ongkir. Sedangkan Alfamart relatif lebih ribet karena khusus barang tertentu yang gratis, selain itu menggunakan jasa pengiriman eksternal dengan biaya ongkir. Next, analisis mengapa perusahaan Indomaret dan Alfamart berhasil. Menurut saya, karena kedua perusahaan tersebut melakukan strategi generic porter. Strategi generic porter yang digunakan Indomaret, yang pertama, overall cost leadership atau kepemimpinan biaya overall. Yang kedua, keunggulan biaya merupakan strategi yang paling jelas dari strategi generik. Yang ketiga, dengan konsep ini, perusahaan bersiap menjadi produsen berbiaya rendah di dalam industrinya. Yang keempat, apabila perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keseluruhan keunggulan biaya, maka perusahaan akan menjadi perusahaan berkinerja tinggi di dalam industrinya, asalkan perusahaan dapat menguasai harga pada rata-rata industri. Yang kelima, strategi yang diterapkan Indomaret dengan menetapkan harga yang tepat dan bersifat tetap dan memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pelanggan, karena melihat kondisi konsumen yang membeli produk pada saat ini, maka terhadap harga dikarenakan perekonomian negara. Selanjutnya, strategi generic porter yang digunakan Alfamart. Yang pertama, Alfamart berusaha menggunakan strategi kompetitif advance dan diferensiasi advance. Yang kedua, perusahaan Alfamart menggunakan strategi fokus. Yang ketiga, karena Alfamart sudah memiliki jumlah pelanggan yang berjumlah sangat besar, sehingga perusahaan harus melayani kepuasan serta permintaan pelanggannya. Apalagi Alfamart sudah hampir menjadi toko wajib yang harus ada di setiap kawasan permukiman. Yang keempat, sejauh ini Alfamart tidak melakukan perubahan atau penambahan modal penjualannya. Dan yang terakhir, Alfamart tetap menjalankan seluruh fokus target market utamanya. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, perbandingan profit antara Indomaret dan Alfamart terlihat jelas. Alfamart memiliki keuangan yang jelas lebih banyak daripada Indomaret. Memiliki tren yang sama, namun peningkatan laba Alfamart lebih besar. Yang kedua, pada kondisi gerai keduanya memiliki lokasi dan penyediaan produk yang sama. Indomaret memiliki cakupan luas
Toko yang lebih kecil memiliki target kawasan yang lebih banyak. Pusat distribusi Indomaret 33 dan Alfamart 31. Atau lebih ekspansi ke wilayah ASEAN. Yang ketiga, target pasar Indomaret adalah semua kalangan dan strategi pemasaran diintegrasikan dengan kegiatan promosi, sedangkan target pasar Alfamart dapat dikelompokkan menurut 3 perspektif. Gerai minimarket Indomaret sudah diposisikan dengan baik pada 5 dan 6 atribut keseluruhan, terlihat dari jarak yang berdekatan pada 5 atribut, sedangkan gaya Alfamart diposisikan dengan baik pada atribut store layout dan desain. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Salam dan bahagia.